Oke, Rina bisa mute dulu nggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, belum, bentar. Sorry, balik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Eh, Pada malam ini, kelompok 3 untuk membahas TK3 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Najwa Sakfarhana dan kelompok saya ada Abdul Razak, terus ada Sadrina Mardiani Kusuma, ketiga ada Fikri Fauzi Nugraha, dan keempat ada Taufik Wahyu Mutakin, dan saya sendiri Najwa Sakfarhana. Pada malam ini, kelompok kami akan membahas eh, K3 di industri pembangkit tenaga listrik uap ya. Next. Oke. Untuk analisis penerapan sistem manajemen ketiga di pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas uap itu memindahkan peran ya, dalam sangat vital dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun dampak lingkungan, kerja yang kompleks dan potensi bahaya itu memerlukan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang efektif untuk melindungi karyawan dan menjaga kelangsungan operasi. Oke, jadi latar belakang dan permasalahannya yang pertama itu kompleks kompleksitas operasi, yaitu pembangkit listrik tenaga gas uap memiliki proses dan sistem yang rumit dan potensi bahaya seperti kebakaran, ledakan, dan paparan zat berbahaya. Nah, untuk yang kedua itu risiko kecelakaan kerja. Jadi pekerja di pembangkit listrik itu terpapar risiko kecelakaan yang tinggi seperti terjatuh, tertimpa, dan terluka dari peralatan berat. Dan yang ketiga, kesadaran, keselamatan, menjaga budaya keselamatan yang kuat di antara karyawan merupakan tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur K3. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Abdul Razak. Silakan Mas Abdul Razak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup dari penelitian ini. Pertama, tujuannya adalah melakukan identifikasi bahaya dan risiko K3 di PLTGU, dan juga kita juga akan membahas dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi bahaya-bahaya seperti penggunaan peralatan-peralatan fisik yang ada di PLTGU. Kemudian tujuan selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap penerapan dari sistem manajemen K3 di PLTGU, seperti program-program yang telah diterapkan oleh perusahaan. Jadi kita melakukan analisis dari penerapan program tersebut dan juga akan memberikan rekomendasi dari perbaikan terkait K3 di perusahaan tersebut. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang ruang lingkup. Dari penelitian ini berfokus kepada analisis aspek dari kebijakan perusahaan yang meliputi organisasi, kemudian perencanaan, kemudian implementasinya, dan juga evaluasi terkait sistem manajemen K3 yang ada di PLTGU. Dari penelitian ini kita meninjau tinjauan pustaka dari definisi dari sistem manajemen K3. Eh, di sini kita membahas tentang menurut International Labour Organization atau ILO, bahwa K3 ini mencakup semua tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Selanjutnya, kita juga meninjau tentang regulasi K3 di sektor energi
yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di Kementerian Ketenagakerjaan 2020 yang membahas tentang keselamatan kerja yang menekankan pentingnya penerapan standar K3 ini di semua sektor industri. Kemudian eh, kita juga meninjau tentang praktek terbaik dalam penerapan K3 yang di sini kita menurut Abraham 2020 yaitu pelatihan yang memadai bagi karyawan adalah salah satu faktor kunci dalam meningkatkan keselamatan kerja. Begitu juga menurut Smith and Jones tahun 2021 yang menitik beratkan tentang penggunaan APD yang sesuai dan pemeliharaan peralatan yang rutin juga sangat penting dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja. Baik, untuk metode penelitian akan dibahas oleh Pak Sadri. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Kami menggunakan metode kualitatif dengan metode etnografi, yaitu studi perilaku budaya K3 dalam suatu organisasi perusahaan pembangkit. Metode kualitatif yang menggunakan pendekatan etnografi dalam konteks K3 dapat memberikan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi selama penulis bekerja di PLTGUX selama 2 bulan. Metode kualitatif yang menggunakan metode etnografi yang dilakukan, yaitu yang pertama studi lapangan. Peneliti menghabiskan waktu di tempat kerja untuk memahami norma, prinsip, dan praktik yang mempengaruhi keselamatan. Yang kedua, interaksi sosial, mempelajari bagaimana interaksi antara pekerja dan manajemen mempengaruhi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, konteks budaya, mempelajari bagaimana budaya organisasi mempengaruhi pandangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun prosedur penelitian yang kami gunakan adalah analisis dokumen, pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan K3, laporan kecelakaan, dan prosedur keselamatan kerja. Pemilihan sampel dan partisipan penelitian ini terdiri dari pekerja di lingkungan PLTGU, yaitu teknisi, tenaga pembantu, pengawas, serta manajemen perusahaan. Yang ketiga, observasi. Peneliti mengamati perilaku pekerja secara langsung guna memperoleh informasi yang mendalam terkait implementasi keselamatan kerja di area PLTGU. Yang keempat, analisis data. Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara kebijakan manajemen perusahaan terkait, bahaya dan risiko yang terkait dengan operasi PLTGU dan implementasinya, dimulai dari sosialisasi pentingnya K3, pelatihan tanggap darurat, serta penggunaan alat pelindung diri saat di area kerja. Next. Baik, dan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini yang dilakukan observasi selama 2 bulan bekerja di tempat PLTGU, yaitu di perusahaan PLTGU. Yang pertama ada safety culture alias budaya keselamatan, di mana budaya keselamatan ini tidak hanya mengikat secara peraturan, tapi juga dari keseharian teknisi, tenaga bantu, ataupun manajemen. Seperti yang pertama adalah pembuatan JSA sebelum melaksanakan pekerjaan, lalu penggunaan APD yang sesuai, baik untuk pekerjaan yang tinggi atau yang berada di ruang tertutup, dan semuanya harus terus dilakukan dan selalu saling mengingatkan, karena selain dari adanya safety patrol dari pegawai K3, petugas K3, juga ada safety patrol dari manajemen, dan juga pengingatkan satu sama lain dari teknisinya. Lalu dilakukannya pelatihan, di mana pelatihan K3 dilakukan pada semua orang dengan safety briefing sebelum memulai pekerjaan, juga pada petugas K3 yang membutuhkan sertifikat K3 sebelum menjadi petugas K3 itu tersendiri. Lalu ada identifikasi risiko, di mana setiap sebelum melaksanakan pekerjaan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa diperlukan JSA atau Job Safety Analysis, sehingga semua risiko dapat terhindar
dari pekerjaan tersebut, di mana akan disediakan APD sebelum mulai pekerjaan, seperti saat pekerjaan di ketinggian, yaitu menggunakan body harness, atau di ruang tertutup diukur lebih dahulu kandungan gas yang ada di dalam ruangan tertutup tersebut. Lalu selain itu juga selalu dilakukan perbaikan berkelanjutan oleh manajemen dan juga petugas K3, di mana setiap zero accident ada near miss ataupun kesehatan dan kecelakaan yang terjadi kepada teknisi ataupun tenaga bantu selalu dilaporkan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi contoh agar tidak terjadi lagi apabila terjadi kecelakaan, atau menjadi penghargaan bila terjadi zero accident di dalam proyek tersebut. Selanjutnya Mas Taufik. Next slide. Rekomendasi perbaikan sistem manajemen K3. Berdasarkan kelompok kami mengusulkan 3 langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan PLTGU. Yang pertama, terdapat budaya keselamatan. Memperkuat budaya keselamatan melalui keterlibatan dan kepemimpinan manajemen. Terdapat kampanye mengenai keselamatan di area kerja PLTGU, dimulai dari pemasangan spanduk dan poster yang selalu mengingatkan pekerja untuk selalu menggunakan APD serta memahami JSA sebelum melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, integrasi dengan teknologi. Mengintegrasikan teknologi guna meningkatkan pengawasan dan deteksi dini terhadap tindakan maupun kondisi tidak aman yang berisiko menimbulkan bahaya. Salah satunya dengan pengisian inspeksi di area kerja seperti hasil report yang terintegrasi dalam satu aplikasi perusahaan. Yang ketiga, pemantauan kinerja. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dalam area kerja LTGU dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Next. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pembangkit telah melaksanakan sistem manajemen K3 yang komprehensif. Namun masih terdapat beberapa area perbaikan yang dapat kita lakukan improvisasi, kemudian guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para pekerja. Saran, rekomendasi perbaikan meliputi dari penguatan budaya keselamatan, integrasi teknologi, dan peningkatan dan pemanfaatan kinerja K3 sendiri. PLTGU Zero Incident, siap bisa, kita bisa. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata salah ucap, kami mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup. Berapa menit ya, Mas? Udah tak? Cukup ya, Sedikit tinggal beberapa menit lagi. di mute Mas Rajab. Sorry. Oh ya, gimana? Mau kita pakai itu atau mau syuting lagi? Cukup sih Jelas kalau kayaknya. Cukup ya? cukup ya. Iya. Hmm, gitu aja. Oke, ya udah nanti ini aku share recordnya ke grup, nanti kita lihat aja sama-sama. Kalau misalkan ada yang ini lagi, kita bisa syuting lagi lah. Nanti lihat aja ya. Kalau iya, kalau misalkan kurang beberapa menit atau apa, tinggal di slow motion aja dikit. Ya, ya diedit lah ya. Iya, Oke, iya. sip kalau gitu. Thank you semuanya ya. Yo, thank you juga, thank you. Terima kasih Mas. Ya, Mas. Good. Yo. Saat. Yo.